Saya berlatar belakang dari Nasrani, lebih tepatnya saya dari sekolah tinggi Alkitab dan saya mengambil jurusan misionaris. Itu lebih banyak mempelajari tentang sejarah-sejarah. Pertama itu arkeologi, sejarah tentang bukti-bukti kitab, perjalanan Nabi. Terus kemudian juga menjelaskan tentang siapa Yesus, lebih banyak mengupas tentang siapa Yesus dan silsilahnya. Tetapi hanya sampai batas di situ saja. Dari kalau sejarahnya kita ambil dari sejarahnya Nabi Ibrahim itu sampai di batas Ismail. Hanya sebatas itu aja. Selebihnya lebih banyak kita membahas tentang kelanjutan daripada sejarahnya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Terima kasih teman-teman sekalian atas dukungan kalian. Dan pada kesempatan kali ini mari kita berapologetik lagi dalam meluruskan setiap kebohongan dari mu'alaf dan juga ya tentang menjawab tuduhan-tuduhan para ustadz-ustadz yang seringkali membahas kekristenan. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang kita lihat di cuplikan, ada seorang mu'alaf yang bernama Ainun katanya ya. Jadi udah diganti-ganti dia punya nama setelah udah masuk ke agama Islam. Dan dia ini teman-teman sekalian mengaku-ngaku sebagai dari Nasrani. Dan istilah Nasrani ini ya agak asing ya untuk kita. Karena biasanya kita hanya memakai kekristenan, tidak memakai julukan Nasrani. Nah kemudian teman-teman dia katakan bahwa dia lulusan dari sekolah tinggi teologi. Nah mungkin kita penasaran seperti apa videonya dan juga kesaksiannya di channel Muslim. Mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Khalifah. Saya biasa dipanggil dengan Ainun. Saya berlatar belakang dari Nasrani, lebih tepatnya saya dari sekolah tinggi Alkitab dan saya mengambil jurusan misionaris. Saya dari 8 bersaudara dan saya anak ke-6. Orang tua saya masih Nasrani tetapi mereka semua sudah meninggal saat ini. Anda mempelajari apa di sini? Di sekolahan teologi ya, itu lebih banyak mempelajari tentang sejarah-sejarah. Pertama itu arkeologi, sejarah tentang bukti-bukti kitab, perjalanan Nabi. Terus kemudian juga menjelaskan tentang siapa Yesus, lebih banyak mengupas tentang siapa Yesus dan silsilahnya. Tetapi hanya sampai batas di situ saja. Dari kalau sejarahnya kita ambil dari sejarahnya Nabi Ibrahim itu sampai di batas Ismail. Hanya sebatas itu aja. Selebihnya lebih banyak kita membahas tentang kelanjutan daripada sejarahnya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Tidak dipelajari agama yang lain? Tidak. Fokus hanya di situ saja. Tetapi kalau studi banding kayak kita pernah itu mempelajari agama Hindu, Buddha, seperti itu aja. Tapi Islam sama sekali tidak disentuh di sana. Iya. Berapa tahun sekolah di situ? 4 tahun, sama seperti S1. Iya. Sudah lulus? S1. Ya. Tidak sampai lulus karena saya di DO terlebih dahulu. Di DO lebih dahulu? Ya, jadi saya 3 tahun saya di sana, terus kemudian saya kena DO. Oh, kenapa? Saya di DO itu karena awalnya dalam beasiswa kita tidak diizinkan untuk mendirikan lembaga atau melakukan suatu kegiatan terkait dengan badan hukum. Kemudian dalam proses saya berjalan S1 itu sudah menjelang 3 tahun, udah hampir selesai. Saya mendirikan lembaga pendidikan, lembaga bimbingan belajar, lebih tepatnya seperti itu. Terus kemudian saya tidak diizinkan dan saya suruh memilih antara lembaga bimbingan belajar atau saya melanjutkan kuliah. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya ya, kesaksian ketika ada seseorang ya, mungkin salah satu ustadz yang bertanya kepada dia, teman-teman sekalian. Nah, jadi dari setiap kesaksiannya yang disampaikannya ini banyak sekali kebohongan, teman-teman sekalian. Maka perlu kita meluruskan hal ini. Yang pertama-tama, teman-teman sekalian, dia katakan bahwasanya dia dari Nasrani. Lebih tepatnya dari sekolah tinggi teologi kata dia ya. Nah begini, istilah Nasrani ini tidak digunakan orang-orang Kristen gitu ya.
Dan di sini saja kita sudah melihat bahwa dia sedang bertakiah atau berbohong. Karena istilah Nasrani itu tidak digunakan orang-orang Kristen, gitu ya. Jadi kalau kita bilang ya saya dari Kristen gitu. Ya, misalnya saya ditanya, "Kamu dari mana?" Ya, saya agama Kristen gitu. Saya tidak pernah menggunakan namanya itu istilah Nasrani, oke? Yang kedua teman-teman sekalian, dia mengambil jurusan misionaris di sebuah sekolah tinggi teologi ya, sekolah tinggi Alkitab, kata dia. Jadi kalau dia katakan dengan jurusan misionaris, saya rasa jurusan ini tidak ada teman-teman sekalian. Ya, 4 tahun ya, 4 tahun saya belajar dan di teologi ya, itu tidak ada jurusan namanya jurusan misionaris. Memang kita belajar tentang misi ya, tetapi tidak memiliki jurusan khusus. Nanti kalau kita sudah selesai, baru kita bergabung di lembaga-lembaga lain dalam penginjilan. Bisa jadi seperti itu. Tetapi pada saat kita belajar di teologi atau di sekolah tinggi Alkitab, kita tidak dikasih pilihan jurusan misionaris. Jurusannya adalah pendidikan agama Kristen, kemudian jurusan pastoral, jurusan sarjana teologi ya, kependetaan. Gitu. Jadi jurusan-jurusan inilah yang ada, yang kita dikasihkan pilihan di sana. Dan yang lebih janggal lagi teman-teman sekalian, di sana ketika ditanya kepadanya apa saja yang dipelajari, katanya lebih banyak mempelajari yang tentang sejarah dan perjalanan Nabi seperti arkeologi. Ya betul, memang di teologi ya kita belajar namanya arkeologi. Tapi yang ganjal di sini adalah katanya hanya berfokus mengupas tentang Isa. Padahal teman-teman sekalian, ketika kita belajar namanya sintesis PL atau perjanjian lama sama sintesis Perjanjian Baru ya, itu secara utuh kita pelajari tentang sejarah mulai dari kitab Kejadian hingga sampai kitab Wahyu, itu kita bahas di teologi ya. Nah, yang lebih lucunya lagi kalau kita menilai kebohongannya ini, ketika dia berkata bahwa di sana mempelajari tentang Nabi Ibrahim dan perjalanannya, tapi mentok dalam pembahasan tentang Ismail. Ini bohong teman-teman sekalian. Ya, ketika kita belajar di teologi ya, kita kupas ya tentang geografi Alkitab, ya, arkeolog juga kita belajar sedemikian rupa, kita kupas, bukan hanya mentok di Ismail saja. Masih banyak yang akan kita bahas di situ. Peristiwa atau perjalanan bangsa Israel ya, ketika mereka jatuh bangun dalam dosa dan dididik oleh Allah, dihukum oleh Allah karena ketidaktaatan mereka. Kita belajar sampai nanti kepada perjanjian baru. Nah, jadi ini sangat lucu sekali ya kalau orang Muslim mempercayai hal ini. Ya, tidak mungkin dalam sekolah teologianya Kristen tidak mempelajari ya tentang nabi-nabi setelah Ibrahim atau Abraham. Kita masih mempelajari semua keseluruhan karena kitab yang lengkap adalah Alkitab. Ya, kitab suci yang paling lengkap adalah Alkitab. Ya. Semua dituliskan secara berurutan sampai kitab Wahyu tentang akhir zaman. Ya. Secara detail dicatat di sana. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang janggal adalah salah seorang yang bertanya kepadanya, apakah di sana mempelajari agama-agama lain? Dia katakan bahwa di sekolah tinggi teologi itu sama sekali tidak mempelajari agama lain. Ini juga bohong. Ya, ini bohong. Karena di sekolah teologi kita belajar yang namanya Islamologi. Kita membahas tentang bagaimana ya Islam itu membahas tentang Yesus gitu ya. Di dalam kitab suci mereka yaitu Al-Quran. Apakah mereka katakan ya Yesus itu Tuhan? Tentu tidak. Kita pelajari hal ini. Islam itu mengenal Yesus itu ya hanya sebatas nabi gitu. Kenapa demikian? Kita pelajari apa penyebabnya, kenapa mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan gitu. Dan kita membahas itu di dalam Islamologi. Jadi sangat bohong teman-teman sekalian kalau dia katakan di sana tidak mempelajari agama lain. Tapi saya juga senang ya kalau dia katakan demikian. Karena ya cukup untuk membungkam
mulut Ustadz Kainama dari apa yang disampaikan oleh mu'alaf ini. Karena Ustadz Ahmad Kainama katanya setiap hari Minggu ya orang Kristen itu menghina Nabi Muhammad, menghina Islam katanya. Nah sekarang mu'alaf ini telah membela kita teman-teman sekalian, meluruskan bahwasanya Kristen itu tidak suka membahas Islam. Walaupun pada dasarnya kita belajar namanya Islamologi. Tapi perempuan ini dia memberikan jawaban kepada Ustadz Kainama ya, yang menuduh ke Kristen setiap hari Minggu gitu membahas nabinya. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir di sini yang saya mau bahas adalah dia katakan dia mendirikan lembaga. Kalau ini betul ya, dia mendirikan lembaga dan akhirnya dikasih pilihan oleh pihak kampus apakah dia menyelesaikan kuliahnya atau meneruskan lembaga itu. Tapi karena ya moralnya katanya itu lebih mempertahankan dia punya lembaga. Nah, teman-teman sedikit saya mau bahas di sini. Kita ketika belajar di sekolah tinggi teologi daripada kekristenan, itu kita tidak diizinkan memang ya untuk apa namanya itu yang membuka ini membuka itu ya dalam masa-masa pendidikan gitu. Karena tentu saja kita terikat di sana. Dan pada dasarnya itu untuk sekolah tinggi teologi ya, rata-rata itu semua harus tinggal di asrama pada dasarnya. Kenapa? Supaya fokus teman-teman sekalian. Supaya tidak dulu cari duit, cari ini semua. Tidak. Tapi benar-benar fokus ya. Kurang lebih seperti anak-anak pesantren. Ya. Mondok istilahnya daripada muslim ya. Ya, orang-orang yang akan jadi ustadz itu nanti berarti udah pernah mondok dia sebelumnya, belajar tentang Islam dengan baik. Demikianlah dalam kekristenan, walaupun itu jangkanya hanya 4 tahun sampai 5 tahun. Karena sampai program S1. Kalau mau lanjut S2-nya lagi ya butuh waktu sekitar 2 tahun, 3 tahun lagi teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya teman-teman sangat tidak masuk akal ketika dia katakan dalam masa-masa kuliah lalu dia membuka lagi lembaga gitu ya. Sebenarnya sah-sah saja ya, sah-sah saja. Tetapi ya tentu itu bertentangan dengan kampus. Dan alasan dia di DO, ini saya tidak yakin teman-teman sekali kalau hanya gara-gara itu. Tidak dikasih dispensasi buat dia. Saya pikir juga kampus akan memberikan namanya toleransi dengan itu. Tetapi saya terlalu yakin bukan karena dia membuka lembaga sehingga dia di DO atau dipecat atau ya apalah. Tetapi mungkin dia membuat sebuah pelanggaran. Seperti Irene Handono teman-teman sekalian, kita melihat dia tidak selesai daripada sekolah biarawatinya. Kenapa? Karena tertangkap basah. Dia pacaran. Karena di sekolah tinggi teologi Kristen ataupun sekolah tinggi teologianya Katolik itu sama-sama dilarang untuk berpacaran. Gitu. Walaupun nanti pada Kristen Protestan setelah sudah lulus boleh menikah, tidak masalah. Tapi di gereja Katolik sama sekali tidak boleh. Karena mereka dipersiapkan untuk menjadi imam, menjadi nanti apa namanya uskup, kardinal, dan masuk ke pausan ya gitu. Jadi mereka dilarang untuk menikah karena memang itu sudah aturan mereka. Ya, jadi teman-teman sekalian sangat jelas di sini bahwa mu'alaf ini bertakiyah, berbohong, memberikan kesaksian yang bohong tentang latar belakangnya. Oke teman-teman sekalian, biarkan mereka ya, biarkan saja. Kita hanya bisa memberikan pelurusan dan jika berguna bagi orang-orang muslim silakan. Tetapi jika juga mau percaya, silakan. Kami tidak memaksakan. Tetapi jika hal ini digunakan untuk menyerang kekristenan, maka kami punya hak untuk memberikan jawabannya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.